Tapi jika dia merebutnya secara langsung, Chen Ping masih merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, jika dia baru saja menjadi Master Sekte, dia akan merebut barang-barangnya, yang akan merasa jijik oleh banyak murid di Sekte. Tapi Chen Ping sangat menyukai pena spiritual ini, dan untuk Chen Ping, dengan pena spiritual ini di sini, dia bisa mencapai 2 kali hasilnya dengan setengah usaha. Melihat Peng Wu, yang terus-menerus mengukir pola dan meletakkan formasi besar, mata Chen Ping tiba-tiba menyala. Pengmen Master, kompetisi semacam ini tidak menarik sama sekali. Jika tidak, kami akan menambahkan beberapa taruhan untuk mendapatkan kegembiraan. Petik 2. Chen Ping berkata pada Peng Wu. Ditambah taruhan apa? Peng Wu berhenti dan melihat Chen Ping bertanya. Saya pikir pena spiritual di tangan Anda bagus, mari kita bertaruh, saya bisa menerobos 3 formasi Anda dalam 1 batang dupa. Petik 2. Jika sebatang dupa pecah, berikan saya pena spiritual di tangan Anda dan saya akan menjadi penjaga pintu. Petik 2. Jika saya tidak membuka, master pintu akan tetap menjadi Anda, dan saya berjanji bahwa posisi master pintu di masa depan akan selalu menjadi milik Anda. Petik 2. Chen Ping berkata, apa yang kamu katakan? Sebatang dupa mematahkan 3 formasi saya. Petik 2. Wajah Peng Wu sangat jelek, dan dia mendengus dingin, jangan katakan sebatang dupa, Anda tidak boleh merusak 3 formasi saya ini dalam sehari. Petik 2. Saya dapat menyetujui taruhan Anda, tetapi Anda adalah orang yang bersuara lembut. Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya tetap sebagai penguasa pintu selamanya. Bisakah dihitung? Petik 2. Peng Wu tidak percaya bahwa itu Chen Ping bisa mematahkan formasinya dengan sebatang dupa, tapi dia tidak cukup percaya kata-kata Chen Ping. Lagi pula, apa yang dikatakan Chen Ping dari Liang Yimen tidak dihitung. Hanya apa yang dikatakan leluhur Shen Wen yang dihitung. Saya mengatakannya, tentu saja lupakan saja, saudara senior Bai ada di sini untuk bersaksi bahwa itu jika saya kalah, saya akan membiarkan leluhur Shen Wen mengubah aturan, dan Anda akan selalu duduk di posisi pemimpin sekte. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Bai Xie dan berkata, kakak senior Bai, tolong katakan sesuatu. Petik 2. Bai Xie tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, menginginkan koin spiritual, dan malu untuk mengambilnya secara terbuka, jadi dia membuat taruhan ini. Peng Sek Master, saya dapat menyetujui taruhan Chen Ping atas nama Master. Petik 2. Kata sawi putih. Melihat bahwa itu Bai Xie mengatakan ini, wajah Peng Wu tiba-tiba menunjukkan tatapan bangga. Sangat tidak mungkin untuk menerobos 3 formasi Anda dengan sebatang dupa. Oke, kalau begitu, saya jamin. Peng Wu Man percaya diri. Mulai sekarang, tidak perlu merekomendasikan pemimpin sekte ini. Selama dia ingin melakukannya, itu akan selalu menjadi miliknya. Melihat Peng Wu setuju, Chen Ping diam-diam menghela nafas lega. Jika orang ini tidak setuju, maka dia hanya bisa merebutnya. Aku melihat pena spiritual di tangan Peng Wu berayun lagi, dan garis-garis terus berkedip dalam kehampaan. Segera, 3 formasi muncul di kancah seni bela diri. Ketiga formasi terus-menerus bersinar dengan cahaya, muncul dan menghilang. Melihat 3 formasi yang tampaknya independen, mereka memiliki koneksi tersembunyi. Junior Brother, ketiga formasi ini tidak sederhana dan tampak independen, tetapi mereka terhubung. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Bai Xie melihat keindahan formasi, dan kemudian mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping hanya tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Peng Wu penuh dengan saluran, tolong beri saya sebatang dupa. Biarkan saya melihat bagaimana Anda mematahkan 3 formasi saya ini. Petik 2. Dupa ringan. Petik 2. Peng Wu memerintahkan sebatang dupa untuk dinyalakan. Chen Ping melompat ke arena seni bela diri dan melihat 3 formasi. Jika dia mencari lokasi mata formasi dan mematahkan 3 formasi ini, sebatang dupa tidak akan cukup waktu.
Selain itu, ketiga formasi ini dapat menyembunyikan lokasi mata formasi. Bahkan jika posisi mata formasi ditemukan, karena ketiga formasi terhubung, setelah satu rusak, formasi lainnya akan segera berubah. Pemimpin pengmen memang jenius formasi. Ketiga formasi ini tampaknya independen, tetapi mereka terhubung erat. Melanggar formasi apapun akan mengubah struktur dua formasi lainnya. Petik 2. Jika setelah Anda menemukan posisi mata formasi yang salah, ketiga formasi akan berubah pada saat yang sama, maka pekerjaan yang dilakukan di awal akan sia-sia. Petik 2. Chen Ping memuji Peng Wu. Peng Wu tersenyum ringan dan berkata, dipuji. Tetapi tidak ada seorang pun di 3 roof saya yang mampu memecahkannya dalam 1 batang dupa. Petik 2. Sebaiknya Anda berhenti mengobrol, waktu untuk sebatang dupa akan segera tiba, pecahkan formasi dengan cepat. Petik 2. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru. Petik 2. Bagaimana? Apakah Anda akan menyerah? Petik 2. Peng Wu bertanya. Tentu saja tidak lagi, saya hanya mengatakan bahwa tidak ada terburu-buru untuk mematahkan formasi. Meskipun formasi ini pintar, saya bisa mematahkannya hanya dalam 3 napas. Petik 2. Saya mengucapkan sebatang dupa hanya untuk memberi Pengmen Lord beberapa wajah. Petik 2. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Kata-kata Chen Ping segera membuat wajah Peng Wu Qi memerah. Waktu 3 napas. Apa lelucon? Jangan bicara terlalu cepat, sekarang sebatang dupa sudah setengah terbakar. Petik 2. Peng Wu berkata dengan dingin. Baiksi menatap tatapan Sok Chen Ping dan diam-diam tertawa. Orang ini, jika dia benar-benar memiliki kemampuan nyata, dia hanya suka berpura-pura terlalu banyak. Gu Tianchao di samping sudah gugup saat ini. Jika Chen Ping tidak bisa mematahkan formasi, Peng Wu akan selalu menjadi pemimpin sekte, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Chen Ping sama sekali tidak terburu-buru, tapi Gu Tianchao sedang terburu-buru. Tuan Chen, jangan buang waktu Anda, hancurkan formasi dengan cepat, sudah terlambat. Petik 2. Ini adalah buang-buang setengah batang waktu dupa, cepat, silakan. Petik 2. Gu Tianchao akan cemas sampai mati. Kaisar yang sebenarnya tidak terburu-buru, Kasim terburu-buru. Melihat tatapan cemas Gu Tianchao, Chen Ping tertawa. Kemudian Peng Wu menatap Gu Tianchao dengan penasaran dan berkata, Elder Gu, apakah Anda mengenalnya? Sepertinya Anda sedang terburu-buru. Apakah Anda benar-benar ingin saya kalah? Petik 2. Tidak, saya tidak punya. Petik 2. Gu Tianchao tiba-tiba tampak malu dan berhenti berbicara, tetapi tinjunya terkepal, dan tangannya penuh keringat. Oke, jika saya melihat seseorang terburu-buru, maka saya akan merusak formasinya. Petik 2. Anda optimis, ketiga formasi ini akan dipatahkan dalam 3 tarikan napas. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Melihat Chen Ping mematahkan formasi dan benar-benar menawarkan pedangnya, Peng Wu mengerutkan kening dan berkata, apa, Anda tidak dapat mematahkan formasi dengan paksa. Petik 2. Bagus, mencari arai terlalu membuang-buang waktu, saya ingin memaksa formasi rusak. Petik 2. Chen Ping mengangguk. Setelah mendengar ini, Peng Wu langsung tertawa dan berkata, anak laki-laki, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika Anda mencari formasi dan merusak formasi, bahkan jika Anda tidak dapat merusak formasi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Petik 2. Tetapi jika Anda secara paksa merusak formasi, Anda akan menderita reaksi dari formasi. Jika Anda terluka, saya tidak akan bertanggung jawab. Petik 2. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil alih. Chen Ping tersenyum sedikit. Apakah anak ini gila? Dia baru saja melintasi alam kesengsaraan dan harus memaksa masuk melalui formasi. Petik 2. Saya pikir dia gila. Jika dia mahir dalam seni formasi,
mencari mata formasi dan masih memiliki harapan untuk mematahkan formasi, dia akan mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi 6 tingkat alam kesengsaraan dan dengan paksa mematahkan formasi Master Pintu. Itu sangat tidak mungkin. Petik 2. Mari kita melangkah lebih jauh dan berhati-hati jika dia terlibat. Petik 2. Ketika semua orang di gerbang Liangyi melihat bahwa itu Chen Ping akan dengan paksa mematahkan formasi, mereka segera mulai berbicara. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa itu Chen Ping dapat dengan paksa mematahkan formasi. Lagi pula, kekuatan Chen Ping hanya tingkat ke-6 untuk menyeberangi alam kesengsaraan. Bagaimana kekuatan ini bisa menembus 3 roof? Sementara semua orang berbisik, Chen Ping mengambil tindakan. Aku melihat tubuh Chen Ping melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba muncul. Ditemani oleh satu pedang Chen Ping yang memotong dan suara nyanyian naga, itu bergema di seluruh dunia. Seekor naga emas besar muncul dan meraung ke arah formasi. Apa ini? Naga emas. Petik 2. Sangat mengagumkan. Dia hanya seorang biksu kelas 6 yang telah melintasi alam kesengsaraan dan dapat mengubah energi pedangnya menjadi naga emas. Petik 2. Tampaknya orang ini punya beberapa trik. Petik 2. Ketika semua orang melihat pedang Chen Ping keluar, pedang itu berubah menjadi naga emas dalam sekejap, dan mereka langsung terkejut. Bahkan mata Peng Wu terbuka lebar, yang agak luar biasa. Tapi meski begitu, dia tidak percaya bahwa itu Chen Ping bisa dengan paksa mematahkan formasinya. Naga emas mengaum, langit gemetar. Boom! Dengan sekejap emas, semua orang dibutakan oleh sekejap. Seluruh gunung di mana gerbang Liangyi berada terus bergetar, dan kekosongan menjadi terdistorsi. Ketika cahaya keemasan perlahan menyebar, semua orang membuka mata mereka dan terkejut menemukan bahwa itu tidak ada jejak formasi di bidang seni bela diri. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan berdiri diam di tengah arena seni bela diri. Formasi 3 tempat duduk dipatahkan oleh Chen Ping dengan satu pedang. Masih dipecahkan secara paksa. Semua memiliki mulut tumbuh dan dapat memasukkan telur ke dalam mulut mereka. Mereka tidak percaya bahwa itu Chen Ping benar-benar melakukannya. Bahkan Bai Qi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat dan memotong 3 formasi dengan satu pedang. Peng Wu berhenti menyebutkannya. Dia bodoh. Dia melihat adegan seni bela diri dengan kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Petik 2. Dia hanyalah seorang biksu kelas 6 yang telah melintasi alam kesengsaraan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Petik 2. Peng Wu sangat bingung di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Tapi faktanya ada di depan mata kita, dan Peng Wu tidak bisa mempercayainya. Tuan Chen, luar biasa. Gu Tianchao melompat langsung dan gembira, bersorak untuk Chen Ping. Di seluruh gerbang Liangyi, hanya Gu Tianchao yang meraung penuh semangat. Pada saat ini, Gu Tianchao tidak lagi peduli dengan perasaan Peng Wu. Pokoknya, Peng Wu tidak bisa lagi menjadi pemimpin sekte di masa depan, jadi Gu Tianchao tidak lagi takut. Chen Ping melompat turun dari adegan seni bela diri, berjalan ke Peng Wu dan berkata, Peng Sekte Guru, jika Anda menyerah, dapatkah Anda memberi saya pena spiritual di tangan Anda? Petik 2. Peng Wu memegang pena spiritual. Ini adalah darah kehidupannya, jadi dia memberikannya kepada Chen Ping. Dia tidak mau melakukannya. Anda curang? Tidak mungkin. Anda tidak bisa memaksakan formasi saya. Petik 2. Saya tidak percaya Anda begitu kuat, pasti Tuan Bai yang membantu Anda di belakang Anda. Petik 2. Orang ini Peng Wu mulai menipu. Dia tidak percaya bahwa itu Chen Ping memiliki kemampuan ini, jadi itu pasti White Chicory yang diam-diam membantu di belakang layar. Peng Wu, apakah Anda mencoba menipu? Petik 2. Chicory putih mengerutkan kening. Merasakan aura mengerikan pada Bai Xie, Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Bai, saya tidak curang,
tapi saya tidak percaya dia memiliki kekuatan ini. Petik 2. Sekarang dapat membiarkan dia juga menyusun formasinya, saya akan mematahkan formasinya, itulah yang saya katakan di awal. Petik 2. Dia mematahkan 3 formasi saya dengan sebatang dupa, dan saya juga dapat mematahkan 3 formasinya dengan sebatang dupa. Petik 2. Peng Wu tidak ingin menyerahkan pena spiritual, juga tidak ingin menyerahkan posisi pemimpin sekte. Sekarang dia hanya bisa menipu seperti ini. Peng Wu, Anda bukan hanya. Petik 2. Bai Xie ingin membantah Peng Wu, tetapi terganggu oleh Chen Ping melambaikan tangannya, dan kemudian menatap Peng Wu dengan cibiran, "Oke, selama Anda mematahkan formasi saya dengan sebatang dupa, Anda akan menang." Petik 2. Ini yang Anda katakan, siapkan formasi. Petik 2. Ketika Peng Wu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi lagi. Dia tidak percaya apa formasi sihir yang mendalam Chen Ping bisa berbaring. Chen Ping berada di arena seni bela diri, dan Void mengukir beberapa pola dengan tangannya. Kemudian pola tiba-tiba jatuh dan membentuk formasi sihir. Melihat Chen Ping menyiapkan formasi sihir dengan mudah, formasi sihir ini pasti tidak akan terlalu kuat. Ketika Gu Tianchao melihat ini, ekspresi awalnya senang menjadi tegang lagi. Chen Ping dan Peng Wu mengambil tes, sementara Gu Tianchao mengikuti 2 langit es dan api dan bergegas ke api. Mengenai formasi ini, saya tidak memerlukan waktu dupa. Petik 2. Peng Wu melihat formasi yang diletakkan oleh Chen Ping. Itu adalah formasi sederhana. Formasi ini paling baik retak. Peng Wu melompat ke adegan seni bela diri, lalu tangannya melintasi kekosongan, dan lampu menyala satu demi satu. Dia mulai mencari posisi mata formasi. Segera, posisi mata formasi ditemukan oleh Peng Wu. Kemudian Peng Wu dengan senang hati melangkah maju dan dengan lembut menamparkan posisi mata formasi. Pada saat ini, formasi tiba-tiba menghilang. Hahaha, formasi ini terlalu sederhana. Petik 2. Saya menang, saya menang. Petik 2. Hahaha, Peng Wu tertawa liar.